Selamat sore, Bung Usman, Bung Nasir. Selamat sore, Rizka. Selamat sore, Rizka. Sore, saya ke Bung Nasir dulu. Kalau Bung Nasir melihatnya bagaimana nih pendekatan yang dilakukan Kasat katanya merangkul KST di Papua ini kecuali kalau terpaksa? Ya, pertama tentu saya sebagai anggota parlemen menyambut baik apa yang disampaikan oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman bahwa pendekatan memukul diganti dengan pendekatan merangkul. Dan ini tentu harus kita sikapi ya secara rasional. Tapi tentu saja kita teringat di tanggal 29 bulan April yang lalu pemerintah telah memasukkan KKB sebagai organisasi terorisme. Meskipun memang memasukkan KKB dalam organisasi terorisme itu dikritik oleh banyak pihak. Ya, Mas Usman juga seingat saya juga mengkritiknya, Komnas HAM juga mengkritiknya, dan tentu saja waktu itu pemerintah punya argumen, ya, karena mereka sudah membunuh warga sipil, membunuh tenaga kesehatan, membunuh aparat TNI, ya kan, dan merusak fasilitas umum. Dan itu kemudian disandarkan atau dirujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman itu merupakan sikap resmi pemerintah? Lalu bagaimana dengan sikap resmi pemerintah di bulan April yang lalu terkait dengan penetapan KKB sebagai organisasi, ya, organisasi terorisme? Nah, kalau begini kan kesannya pemerintah seperti menelan ludahnya sendiri, ya, menelan ludahnya sendiri. Nah, apakah kemudian dengan pernyataan ini, lalu pemerintah telah mengeluarkan KKB itu, ya, dari organisasi terorisme? Kan harus jelas juga. Jadi jangan abu-abu. Jadi kalau Bung Nasir melihat ini sikapnya abu-abu kalau statusnya KST, tapi pendekatannya dengan merangkul begitu? Iya, jadi sikapnya abu-abu. Di satu sisi bulan April yang lalu menyebutkan ini sebagai organisasi terorisme, lalu sekarang artinya bukan saya mengatakan kita suruh perang, bukan. Tapi konsistensi itu yang dibutuhkan agar rakyat memahami bagaimana sikap pemerintah yang sebenarnya. Kalau dari sisinya Bung Usman? Iya, pertama tentu saya apresiasi pernyataan Kasat yang cenderung bergerak positif dan mengutamakan penegakan hukum dan juga persaudaraan. Yang kedua, pernyataan itu benar karena memang sifat dari kriminalitas atau sifat dari apa yang disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata itu masih berada di dalam ranah penegakan hukum. Karena bahkan ketika dikategorikan sebagai terorisme dalam pengertian hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang disebutkan oleh Pak Nasir Jamil, itu masih dalam kerangka tindak pidana terorisme. Dan karena itulah sebenarnya pendekatan yang sekarang ini berlaku di Papua masih dalam kerangka di atas kertas penegakan hukum. Dan karena itu yang dikedepankan adalah hukum, keadilan, kepolisian, bukan pendekatan militer. Karena itu dengan pernyataan Kasat saya kira ini menurunkan tensi atau ketegangan konflik di Papua. Yang ketiga yang juga penting saya kira sebenarnya kalau kita telusuri dokumen pemerintah pada awal-awal Februari, tanggal 7 Februari, sebenarnya yang ingin ditetapkan sebagai organisasi teroris itu bukan KKB. Karena KKB sebenarnya bukan nama organisasi, melainkan sebutan atau istilah untuk menyebut kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan senjata. Yang ingin ditetapkan sebagai organisasi teroris ketika itu adalah OPM dan memasukkannya ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Itu yang ketika itu kami persoalkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah, baik itu masih dalam kerangka penetapan status OPM atau kalau dalam hal ini Pak Nasir Jamil mengatakan KKB sebagai organisasi teroris, tetap dalam kerangka penegakan hukum. Jadi disebut teroris atau disebut bukan pelaku tindak pidana teroris, itu kedua-duanya sama-sama masih berada dalam kerangka penegakan hukum, bukan perang. Ini yang saya kira harus dibedakan.
Jadi Bung Usman melihat ini masih dalam kerangka penegakan hukum. Bung Nasir, Ya, karena itu benar. ya oke. Pernyataan itu. Bagaimana kalau dari Bung Nasir? Jadi langkah yang dinilai kurang tepat selain tadi kalau Bung Nasir menganggap ini tidak konsisten apa? Begini, soal OPM ya, saya mau katakan bukan berarti saya menyuruh berperang, karena daerah pemilihan saya Aceh itu pernah perang bersenjata dengan pemerintah Indonesia dan akhirnya damai di Helsinki, Finlandia. Saya hanya ingin menguji konsistensi pemerintah, gitu loh. Di satu sisi waktu itu Prof Mahfud bilang pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur. Kenapa? Karena tidak sedikit korban yang juga berasal dari warga sipil Papua. Jadi menurut Mahfud waktu itu pelabelan teroris ya sudah berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Walaupun memang Undang-Undang 5 2018 itu pendekatannya memang pendekatan hukum, bukan pendekatan perang. Ya, tapi lihatlah bagaimana misalnya pemerintah ya yang mengerahkan pasukan TNI Polri mengejar misalnya organisasi teroris Mujahidin ya misalnya di Sulawesi Tengah Ali Kalora kalau tidak salah ya dilibatkan dan sebagainya. Nah itu kan teroris juga. Seharusnya kan pendekatan hukum juga, tapi dikejar, ya, diburu sampai ke hutan, ya, melibatkan aparat TNI dan Polri. Jadi sebenarnya yang saya mau lihat adalah konsistensi pemerintah dalam menyikapi satu keadaan. Jadi kalau kemudian pemerintah ingin melakukan pendekatan, ya, pendekatan misalnya persaudaraan, merangkul, maka yang pernyataan sebelumnya itu harus dicabut gitu loh. Dicabut karena ada konsekuensinya meskipun memang kata Bung Usman pendekatannya hukum tapi harus berbeda seperti yang dilakukan kepada gerakan atau organisasi teroris yang ada di Sulawesi Tengah misalnya. Oke. Nah, menguji konsistensi ini kalau dari Bung Usman apakah harus jadi titik awal untuk penyelesaian konflik ini? Saya setuju ya bahwa perlu ada konsistensi. Karena itu saya juga dalam pandangan yang keberatan dan menolak pendekatan militer dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Sulawesi misalnya. Jadi tetap harus dengan penegakan hukum. Yang saya khawatirkan pernyataan Pak Nasir diartikan bahwa pemerintah kalau misalnya pendekatannya keliru, ya harus konsisten keliru. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Maksudnya kalau memang ada kekeliruan di dalam konteks penanggulangan di Sulawesi, itu yang harus dikoreksi. Yang saya mau katakan dalam kasus Papua, sebenarnya tidak ada deklarasi perang. Dan kalaupun ada semacam pernyataan resmi dari pemerintah bahwa KKB di sana adalah organisasi teroris, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, itu tetap dalam kerangka penegakan hukum. Jadi kalau ada tafsir bahwa penetapan status KKB sebagai organisasi teroris adalah sama halnya dengan pendekatan militer dan pendekatan perang, saya kira itu keliru. Itu yang mungkin saya ingin ikut luruskan di dalam kesempatan ini. Dan tafsir tentang pendekatan persaudaraan itu juga bisa dibenarkan secara doktrin hukum, karena doktrin hukum kita adalah pemasyarakatan. Jadi meskipun orang telah bersalah, meskipun orang kemudian telah melakukan kejahatan, ketika ia telah menjalani hukumannya, ia diproyeksikan untuk bisa kembali ke dalam masyarakat, dimasyarakatkan kembali. Nah disitulah hukum mengutamakan praduga tidak bersalah, mengutamakan keadilan, bukan meniadakan, bukan memusnahkan, atau bukan menghancurkan. Yang memang pendekatan itu khas dari pendekatan militer, dan itu tepat kalau dalam kondisi perang. Tapi dalam kondisi perang pun tetap harus mematuhi norma-norma humaniter tentang kemanusiaan, tentang kesatriaan, dan seterusnya. Jadi saya kira saya ingin bahwa pernyataan Kasat ini diartikan sebagai satu pernyataan yang menurunkan ketegangan konflik di Papua, sehingga juga ikut menurunkan potensi-potensi terjadinya kekerasan bersenjata atau potensi pelanggaran hak asasi manusia di Papua, baik itu yang dilakukan oleh aparat maupun penyalahgunaan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor non-aparat negara. Oke, Bung Nasir melihat apakah pernyataan Kasat ini bisa menurunkan tensi, termasuk tadi ya, untuk meluruskan apa yang tadi disampaikan Bung Nasir? Silakan. Tentu sejak awal tadi saya katakan bahwa pernyataan Kasat itu menurunkan tensi dan berusaha untuk mensejukkan suasana karena Otsus atau Undang-Undang Otsus Papua baru saja diperbaiki. Masyarakat Papua butuh pembangunan sehingga meningkatkan taraf hidup mereka.
meningkatkan sumber daya manusia mereka. Yang saya maksud dengan konsisten bukan berarti kemudian pemerintah konsisten dalam kekeliruan, bukan. Tapi bagaimana kemudian pemerintah juga harus mengoreksi kalau kemudian KKB dimasukkan dalam organisasi teroris. Karena BNPT itu punya tugas dan fungsi juga melakukan kontraradikalisasi. Maka saya katakan tadi bagaimana kemudian negara memburu Ali Kalora, mohon maaf kalau salah namanya, dan kawan-kawan sampai ke hutan-hutan menembak, mencari. Kan itu organisasi teroris juga, kira-kira begitu. Pendekatannya kan hukum juga. Itu maksud saya, Bung Usman Hamid. Jadi kalau kita mau membangun Papua, bangunlah ya dengan sepenuh hati. Maka kemudian pelabelan yang sudah disampaikan oleh negara itu ya dicabut. Kenapa harus malu? Ya, kenapa harus sungkan gitu? Cabut aja gitu. Toh waktu itu juga dikritik oleh Komnas HAM, dikritik oleh Bang Usman Hamid, ya kan? Banyak pihak yang kemudian mengkritisinya. Bahkan waktu itu Mahfud juga mengatakan bahwa pelabelan ini sudah dikonsultasikan kepada lembaga MPR, DPR, dan kemudian organisasi-organisasi negara lainnya begitu. Jadi itu yang mau saya katakan sebenarnya. Karena ketika ya ini masih masuk dalam organisasi teroris, jadi nggak nyambung nanti pendekatan yang disampaikan oleh Kasat tersebut begitu loh. Nah karena nanti publik juga menuntut kepada pemerintah, meskipun pendekatannya pun sama begitu ya? Iya, menuntut harus ada perlakuan sama terkait dengan organisasi teroris karena dia sudah menyebar ketakutan, membunuh warga sipil, dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud sebenarnya. Nah, Bung Usman melihatnya seperti apa jadi pendekatan yang tepat? Kan di sisi lain juga kita tidak membenarkan kalau kelompok ini melakukan pembunuhan misalnya terhadap warga sipil dan sebagainya. Pendekatannya seperti apa? Kapan harus tegas? Kapan harus merangkul? Ya, tegas itu dalam pengertian tidak kompromi pada penegakan hukum. Misalnya ketika pemerintah menunjuk hidung pada kelompok kriminal bersenjata, maka pemerintah sama artinya dengan mengatakan bahwa ada pelanggaran hukum pidana, ada pelanggaran hukum kriminal. Dan karena itu jawabannya secara hukum adalah pendekatan hukum pidana yang melandaskan diri pada doktrin pemasyarakatan. Itu tadi yang saya katakan. Jadi orang sekalipun melakukan kejahatan, sekalipun melakukan tindakan kriminal termasuk dengan senjata, pada akhirnya ketika ia sudah menjalani hukuman, dia akan dikembalikan ke masyarakat, kecuali ia melakukan pelanggaran hukum yang katakanlah harus menempatkannya seumur hidupnya di penjara. Tapi yang kedua yang juga saya ingin katakan, meskipun kelompok kriminal bersenjata itu terkesan ditingkatkan statusnya menjadi organisasi teroris, yang sebenarnya saya tidak setuju karena KKB adalah istilah, bukan nama organisasi. Jadi seperti menetapkan status organisasi teroris kepada sesuatu yang bukan organisasi teroris. Dan kalaupun menggunakan istilah organisasi teroris dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sekali lagi itu adalah tindak pidana terorisme. Dan karena itu pendekatannya adalah pendekatan penegakan hukum. Jadi kepolisian katakanlah memanggil seseorang, memeriksa barang bukti, menggeledah lokasi, termasuk mengejar orang, tetapi tentu dengan tindakan yang proporsional. Dalam menggunakan kekuatan harus proporsional, dalam menggunakan senjata api hanya bisa digunakan ketika nyawa atau keselamatan petugas dalam keadaan yang terancam, atau si pelaku atau orang yang dikejar itu membahayakan keselamatan masyarakat, dan seterusnya. Jadi dalam doktrin-doktrin hukum, dalam kaidah-kaidah hukum pun tetap ada ketegasan-ketegasan yang memang dibolehkan sejauh itu bisa dibenarkan secara hukum. Jadi kita tetap ada dalam koridor hukum dan saya berharap dengan situasi yang sekarang ini kita tetap mempertahankan pendekatan di Papua itu selain pendekatan kesejahteraan, pendekatan dialog, pendekatan persaudaraan, dan pendekatan hukum. Dan saya ingin justru Pak Nasir dan kawan-kawan di Dewan memajukan gagasan penyelesaian Aceh, perdamaian melalui perjanjian Helsinki, sebagai cara untuk menjawab problem Papua, sehingga tidak perlu lagi jatuh korban hanya karena kita memilih pendekatan. Nah, ini kan sempat juga disebut tadi oleh Bung Nasir di awal soal pendekatan konflik bersenjata di Aceh itu gimana? Priska, saya mau sampaikan begini ya. Waktu bulan April itu banyak pendapat, bahkan di kalangan TNI mengatakan bahwa KKB, OPM
itu patut dibasmi dan dihabisi, kira-kira begitu. Oke. Nah, makanya waktu itu sebelum perundingan Helsinki, gerakan Aceh Merdeka juga mau dimasukkan dalam organisasi teroris. Waktu itu kita tentang, ya. Oke. Karena bagaimana kemudian pemerintah berdamai dengan organisasi teroris. Ya, oke. Ya. Nah, karena itu yang saya katakan konsistensi. Kita Oke. harus mengambil pelajaran dari perang di Aceh dengan kelompok gerakan Aceh Merdeka. Ya, yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi KKB OPM ya, yang kemudian ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengganggu keamanan terlibat, meneror masyarakat, membuat rasa takut, mengancam nyawa orang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang saya pikirkan konsistensi. Kalau kita mau pendekatan damai, ya damai, cabut itu. Ya, kenapa harus malu? Makanya saya katakan harus kenapa malu? Jangan kemudian publik, masyarakat, rakyat Indonesia bilang, kok pemerintah sepertinya tidak sama perlakuannya organisasi teroris A diginiin, sementara organisasi teroris B digituin, kira-kira begitu. Oke, ditangkap maksudnya tadi sarannya soal konsistensi, di sisi lain juga kita lihat pendekatannya harus pendekatan penegakan hukum. Baik. 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 Terima kasih sekali lagi Bung Nasir Jamil, anggota DPR fraksi PKS. Terima kasih Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.